Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, masih tersisa waktu untuk sore hari ini, sebab setelah maghrib kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ya, dan ini masih banyak pembahasan. Insyaallah saya akan berusaha membaca dengan cepat dan hanya memberikan keterangan yang ringkas perlunya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa qala ta'ala wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah. Ya, ini ayat di surah An-Nisa. Allah taala berfirman, dan kalau mereka ditimpa oleh kebaikan, mereka berkata, rahmatullah, ini datangnya dari sisi Allah. Dan mereka kalau ditimpa oleh kejelekan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi engkau. Qul, maka katakanlah ya Muhammad, bantahlah sangkaan mereka itu. Kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Maksudnya semuanya dari sisi Allah, di mana Allah yang menakdirkan seluruh perkara itu. Apa yang terjadi dari kebaikan itu dengan takdir Allah. Apa yang terjadi dari kejelekan itu juga dengan takdir Allah. Iya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Iya. Ini ayat di surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, disebutkan Allah apabila menghendaki kejelekan. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap kejelekan juga menghendakinya. Dan di sini dibedakan antara dua kehendak. Ada iradallahi al-kauniyah dan ada iradallahi asy-syar'iyyah. Ada irada kauniyah, kehendak kauni yang merupakan ketentuan takdir. Ya. Kalau dia kauni, sesuatu itu pasti terjadi. Namun sesuatu yang ditakdirkan, ya, kadang Allah mencintainya, kadang tidak dicintai. Kalau irada syar'iyyah, ya, kalau irada Allah dari sisi syar'i itu pada hal yang dicintai oleh Allah, tapi kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Jelasnya? Jadi ada perbedaan antara dua irada. Di antara kekeliruan di dalam masalah takdir kalau tidak dibedakan antara dua kehendak. Ya. Kalau di pembahasan ayat-ayat dan hadits, apabila Allah menghendaki. Dan penggunaan kehendak di situ punya dua makna. Kadang bermakna dari sisi kauni, ya, penakdiran penciptaan, dan kadang dari sisi syar'i terkait dengan Allah mencintainya dan mensyariatkannya. Jadi kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa qala ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah menutup hati-hati mereka dan menutup pendengaran mereka. Dan juga menutup penglihatan-penglihatan mereka. Ya. Di sini waqaf di ala absarihim, ya. Dan sejumlah dari ahli tafsir menyebutkan wakafnya tidak di situ, tapi harus disambung ala absarihim gishawa. Sebab gishawa itu hanya menimpa mata, tidak menimpa hati dan penglihatan. Ini ayat di awal surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran, al-ayah. Ya, ini ayatnya di surah Al-An'am. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall.
sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam, ya, banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai berpikir, tidak dipakai berakal dengannya, punya penglihatan tidak dipakai melihat, punya pendengaran tidak dipakai mendengar. Mereka seperti binatang atau seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Iya. Kata Syafi'i, ai khalaqana katsiran lin-nari. Maksudnya sungguh kami telah penuhi neraka jahanam, banyak dari jin dan manusia. Maksudnya kami telah ciptakan banyak dari jin dan manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta. Al-ayah. Ya. Andai kata kami menurunkan kepada mereka malaikat dan mereka dibicara oleh orang-orang yang mati. Kelanjutan ayat, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan segala sesuatu di depan mereka. Tidaklah mereka beriman kecuali, ya, maka di sini disebutkan, ya, bahwa hidayah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kadang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, andai kata Rabbmu menghendaki, maka sungguh seluruh yang berada di langit dan di bumi akan beriman. Semuanya. Ya, ini menunjukkan bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya, kalau ayat sebelumnya tadi itu di surah Yusuf, kalau ini di surah Al-An'am. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia diberi hidayah, maka Allah lapangkan hatinya menerima keislaman. Ya. Wa qala ta'ala, "Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'alimna bidzalika anna masyiatahu qabla masyiatina wa iradatahu qabla iradatina fi ayyi syai'in kana wa ala ayyi syai'in kana. Ya, ini ada yang jatuh ya. Kalau misalnya ada yang jatuh, jadi perbaiki di pinggir buku. Ya, ini metode memperbaiki dengan gaya ahli hadits masa dahulu. Jadi kalau ada yang jatuh, mereka kasih angka atau kasih kode, kemudian dia tulis perbaikannya bukan langsung di tengah halaman, tapi di samping halaman. Kalau perbaikannya sudah diperiksa ulang, maka diberi huruf shad dan ha, menunjukkan ini perbaikan sudah tepat. Jelas ya? Kata Syafi'i, maka dengan dalil-dalil yang telah lalu, kita pun mengetahui bahwa kehendak Allah itu sebelum kehendak kita. Ya, keinginan Allah sebelum keinginan kita. Maksudnya apa saja yang kita inginkan, kita kehendaki, ya, itu adalah keinginan kita. Tapi tidak mungkin ada makhluk yang berkeinginan dan dia di luar kehendak dan keinginan Allah. Tidak mungkin di luar kekuasaan Allah. Ya, jadi kalau Allah menghendakinya terjadi, maka dia terjadi. Kalau Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin ada manusia menginginkannya, menghendakinya. Fi ayyi syai'in kana, pada suatu apapun itu, atau di atas sesuatu apapun itu, atau pada sesuatu apapun. Ya. Kemudian kata beliau, walakin la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, akan tetapi Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan, dan mereka lah yang ditanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Dan orang-orang Qadariyah adalah majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah orang majusinya umat ini. Nah, ini hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya, bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Al-Qadariyah itu adalah ibarat tentang kelompok yang mengingkari takdir. Dan kalau digunakan, yang dimaksudkan adalah Al-Qadariyah An-Nufah.
Qadariyah yang menafikan kehendak Allah dan perbuatan Allah dari kehendak dan perbuatan makhluk. Jadi mereka katakan bahwa makhluk itu berbuat, itu perbuatannya sendiri, bukan perbuatan Allah. Makhluk itu berkehendak, itu kehendak makhluk sendiri, bukan kehendak Allah. Ini ucapan orang-orang Qadariyah. Karena itu mereka disebut orang Majusi. Ya. Majusi umat ini. Karena orang-orang Majusi, mereka meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta kejelekan. Ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Itu orang-orang Majusi. Maka sama dengan orang-orang Qadariyah. Kalau perbuatan hamba sendiri yang menciptakannya, yang menghendakinya. Kalau yang lainnya Allah yang menciptakan. Berarti ada dua pencipta. Jelasnya? Karena itu mereka disebut orang-orang Majusi umat ini. Wa qala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakiyan an rabbih ta'ala, menghikayatkan dari Rabbnya Ta'ala, anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa fariqaini, fariqun fil jannah atau fariqin fil jannah. Nah, fariqun fil jannah. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk dua golongan, satu golongan di sorga, wa fariqun fin nar, dan satu golongan di neraka. Wa khalaqal khaira wasyarra, fatuba liman khalaqtuhu lil khair, wa ajraitul khaira ala yadayhi, wa wailul liman khalaqtuhu lisyarri, wa ajaraitu syarra ala yadayhi. Ya, dan Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan, maka beruntunglah siapa yang saya ciptakan untuk kebaikan dan saya perjalankan kebaikan padanya, ya, dia beramal dengan kebaikan dengan kedua tangannya, dan celakalah orang yang saya cipta untuk kejelekan dan saya perjalankan kejelekan melalui kedua tangannya. Nah, baik. Ini hadits saya belum sempat periksa ya tentang derajatnya. Kemudian kata beliau, wa qala Sahal ibn Abdullah, ta'ala Allahu ayya'mura bil fahsya wa jalla ayyakuna fi mulkihi ma la yasha. Berkata Sahal bin Abdullah Tasturi, salah seorang dari Imam As-Salaf, beliau berkata, maha tinggi Allah untuk dikatakan Allah memerintah dengan kekejian, dan maha agung Allah untuk dikatakan ada sesuatu di dalam kekuasaannya hal yang dia tidak inginkan. Iya. Ini ucapan Sahal bin Abdullah Tasturi dari pemahaman beliau. Beliau memahami ini tatkala beliau membaca ayat wahada, kata Syafi'i, wahada kama qala ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan ini sebagaimana firman Allah, sungguhnya Allah tidak memerintah dengan kekejian. Al-ayah. Ya. Jelas ya? Jadi ini dari pemahaman di dalam masalah takdir diterangkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Iya. Adanya kekejian atau adanya kejelekan yang terjadi, ya, itu maha suci Allah kalau dikatakan memerintahnya untuk melakukan. Sebab Allah tidak pernah memerintah dengan apa? Kejelekan atau kekejian. Ya. Allah menakdirkannya ada, punya hikmah di sisi Allah sebagai ujian, sebagai cobaan dan selainnya dari hikmah. Tapi Allah tidak memerintahnya. Jelas ya? Demikian pula maha suci Allah kalau dikatakan ada sesuatu yang terjadi di tengah kekuasaannya Allah tidak kehendaki. Ya. Jadi kalau ada di tengah kekuasaan Allah sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, ini tentunya ya adalah menjelekkan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya, dan mengatakan bahwa Allah luput, ada sesuatu yang terjadi di tengah kekuasaannya Allah tidak tahu. Itu menunjukkan kelemahan, naudzubillah. Jelas ya? Maka maha suci Allah disifatkan dengan sifat tersebut, dan itu dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, thumma inna Allah ta'ala khalaqal khalqa wa khalaqa af'alahum minal khairi wasyarri wa ma khalaqahum illa bi iradatihi. Kemudian kata Syafi'i, sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan mencipta perbuatan-perbuatan mereka dari kebaikan maupun kejelekan, dan tidaklah Allah menciptakan mereka kecuali dengan kehendaknya. Ini masih dalam posisi membantah Qadariyah, sebab orang-orang Qadariyah mengingkari seluruh hal ini.
Allah yang menciptakan makhluk. Allah yang menciptakan perbuatan makhluk. Dan ini berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya. Maka segala amalannya yang baik maupun jelek, Allah yang menciptakannya. Dan tidaklah Allah menciptakan mereka kecuali dengan kehendaknya. Kata Syafi'i, wala syakka fi dzalik, tidak ada keraguan dalam hal ini. Fadalla ala anna al-khaira wasyarra jami'an bi iradatih. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya dengan kehendak Allah. Wa qala ta'ala, sedang Allah telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian, dan menciptakan amalan kalian. Fadalla ala sihhati ma dzakarna. Maka ini menunjukkan tentang benarnya apa yang kami sebutkan. Baik, ini selesai sudah. Beliau membahas tentang masalah takdir. Ya. Dan beliau panjang menguraikan di sini. Dan ini pembahasan yang didahulukan, sebab di antara penyimpangan yang paling pertama muncul dalam tubuh umat Islam di dalam perjalanan sejarahnya adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Ya, karena itu beliau menguraikannya. Kemudian kata Asy-Syafi'i, wa na'taqidu annahu yajuzu ayyushhada ala ahadin min ahli al-qibla wa na'taqidu annahu la yajuzu ayyushhada ala ahadin min ahli al-qibla bi jannatin wala nar illa man shahida Allah ta'ala wa rasuluhu. Ya. Fa alayhi ayyashhada annahu fi an-nar kal kuffari wal munafiqina aw shahida Allah lahu annahu fil jannah. Ya. Dikasih di ta'liq seperti alal mubashshirina bil jannah. Wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa Aisyah ummul mu'minin wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum jami'an. Ya, ini pembahasan berikutnya. Kata beliau, dan kami meyakini. Masih beliau jelaskan keyakinan di atas sunnah. Kami meyakini bahwa tidak boleh mempersaksikan kepada siapapun dari ahlul kiblat, yaitu dari umat Islam. Tidak boleh mempersaksikan siapapun dari umat Islam dia masuk ke dalam sorga atau dipersaksikan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak boleh mengatakan kepada seorang ini penduduk sorga, ini penduduk neraka. Dia persaksikan, dia pastikan. Tidak diperbolehkan. Ya. Illa kecuali man syahidallahu ta'ala wa rasuluhu. Kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kecuali kalau diterangkan oleh Allah dan Rasulnya secara pasti orang-orangnya, maka dipersaksikan. Ya. Karena itulah kata Imam Syafi'i, yang wajib adalah seorang mempersaksikan ya, siapa yang berada di dalam neraka, seperti orang-orang kafir dan kaum munafikin. Ya, ini jelas ya, orang yang munafik dengan nifak akbar tentunya. Munafik dengan kemunafikan akbar. Ya, harus dipastikan mereka di dalam apa? Neraka. Atau demikian pula siapa yang dipersaksikan oleh Allah dia di dalam sorga. Ya, seperti yang diberi kabar gembira masuk sorga. 10 sahabat diberi kabar gembira masuk sorga, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair, yaitu Az-Zubair bin Awam, Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ini 10 orang mubasysyiruna bil jannah. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadits yang menjelaskan tentang itu secara khusus. Al-Hasan dan Al-Husain. Sebab Al-Hasan dan Al-Husain Nabi bersabda bahwa keduanya adalah sayyida syababi ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin, ya, keduanya adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, kata beliau, wa natarahhamu ala Muawiyah. Dan demikian pula kita mendoakan rahmat untuk Muawiyah. Ya. Kenapa beliau khususkan menyebutkan Muawiyah di sini? Sebab Muawiyah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang banyak dia zalimi.
dijelekkan oleh kaum Syiah dan kaum Nasibah. Iya. Muawiyah radhiyallahu taala beliau adalah sahabat yang mulia. Apa yang terjadi antara beliau dan Ali bin Abi Thalib itu dibangun di atas ijtihad. Ya, sebab Muawiyah ya, satu keturunan dengan siapa? Utsman bin Affan, ya. Dari Bani Umayyah. Maka ketika Utsman dibunuh, Muawiyah sebagai walinya ya berhak untuk menuntut darahnya. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana." Dan siapa yang dibunuh dalam keadaan terdolimi, kami telah jadikan untuk walinya ada kekuasaan. Jelas? Maka begitu Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu waktu itu beliau berada di Syam. Beliau berada di Syam, memimpin wilayah Syam di masa pemerintahan Utsman. Ya, begitu Ali dibaiat sebagai khalifah, beliau tidak langsung ikut membaiat. Ya, bukan karena tidak mau baiat. Justru beliau sepakat bahwa Ali berhak untuk dibaiat, tapi beliau mengakhirkan baiatnya sebelum apa? Sebelum orang-orang yang membunuh Utsman itu diserahkan. Atau mengakhirkan baiatnya sampai orang-orang yang membunuh Utsman diserahkan. Jadi beliau ingin menuntut darah Utsman ibn Affan. Ya. Dan disinilah terjadi perbedaan dalam masalah ijtihad. Ya, jelas ya? Dan terjadinya peperangan juga karena ya, Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya, mereka berijtihad bahwa ada di pasukan tersebut orang-orang yang membunuh Utsman yang harus diselesaikan tanggung jawabnya. Ya, yang jelas ini terkait dengan masalah ijtihad. Saya sengaja menceritakannya supaya kita tahu ada pembahasan ijtihad di dalamnya. Ya, secara umum Muawiyah adalah sahabat yang Rasulullah SAW doakan, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang membawa petunjuk dan terus mendapat petunjuk. Ya, dan jadikanlah ya dia sebagai petunjuk. Nah, dan ini dua kebaikan untuk beliau. Karena itu beliau tekankan di sini. Imam Syafi'i tekankan khusus. Wa dalilu ala annahu la yajuzu ay yushhada ala ahadin illa man istathna man istuthniya minal jumlah. Ya. Adapun dalil, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya? Kau tidak boleh mempersaksikan seorang masuk surga atau masuk neraka kecuali siapa yang diperkecualikan. Apa dalilnya? Dalilnya li'anna hada min amril ghaib. Sebab ini dari perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Ya, ini ayat di surah An-Naml. Ya, katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib selain daripada Allah. Jadi yang gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syafi'i, "Fadalla ala annahu la yajuzu ayushhada ala ahadin bi jannatin wala binar." Ya. Karena itulah tidak boleh ya, dipersaksikan kepada siapapun, dipastikan kepadanya dia masuk surga atau dia masuk neraka. Ya. Orang yang berbuat baik, kita mengharap dia adalah penduduk apa? Surga. Orang yang berbuat jelek, kita khawatir akan dosa-dosanya. Tapi memastikan, oh ini orang Masya Allah, dia ibadah, dia adalah seorang syekh, dia adalah begini-begini, oh ini pasti penduduk surga. Dari mana dia? Punya hak kapling yang memasukkan orang ke dalam apa? Ke dalam surga. Jelasnya? Ini dari ilmu gaib. Demikian pula mengatakan lihat orang berbuat maksiat, oh ini orang ya, tidak ada tempatnya kecuali di neraka. Ya. Jelas? Ini keliru. Sebab dia pastikan neraka untuk seseorang. Dan ini kelancangan atas nama Allah. Karena itu datang dalam Sahih Muslim, ada seorang yang bersumpah, ya, dia berkata, demi Allah, engkau tidak akan diampuni.
Dia berkata begitu. Maka Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla alayya?" Siapakah itu yang bersumpah atas nama saya? Saya tidak mengampuni si fulan. Ya, persaksikan bahwa saya telah mengampuni si fulan itu. Dan orang yang mengatakan tadi tidak diampuni, ya, saya batalkan amalannya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jelas ya? Maka jangan lancang. Ya. Mempersaksikan. Dan ini kadang terjadi pada seorang, ya, terlalu dia ditunggangi oleh syaitan tatkala dia bersemangat. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa na'taqidu anna Allah taala yarahu al-mu'minuna fil akhirah wa yanzuruna ilayhi taala. Wa ad-dalilu ala dhalika ma qala Allah taala lil ladzina ahsanul husna wa ziyada. Ya. Qila al-husna al-jannah wa ziyadatu an-nadharu ila wajhihi ta'ala. Ya, ini pembahasan berikutnya kata Syafi'i, dan kami meyakini bahwa Allah Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat. Ini sudah kita bahas tadi ya, tapi sini diulangi kembali. Ya. Sungguhnya Allah Ta'ala dilihat oleh kaum mukminin di akhirat, dan mereka akan memandang kepadanya. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna dan mendapatkan tambahan. Apa itu al-husna? Kata Syafi'i, al-husna adalah sorga. Az-ziyadah, tambahan, adalah melihat kepada wajah Allah. Jadi orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan sorga, kemudian mendapatkan tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah. Dan ini penafsiran Imam Syafi'i, ya, diterangkan di dalam hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri, yang melihat kepada Rabbnya. Kalimat nadhirah yaitu melihat dengan matanya. Ya. Sebagian ahlul bidah ada yang memalingkan artinya di sini. Oh, itu bukan melihat tapi menunggu. Ya, katanya menunggu Rabbnya. Ya. Kenapa? Bahasa Arab ada nadhara bermakna intadhara, menunggu. Ya. Dan ini dari kejahilan ahlul bidah terhadap penggunaan bahasa. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau nadhara terus pakai kalimat ila setelahnya, itu artinya melihat dengan mata, itu dalam bahasa. Kemudian ini tidak cocok dengan konteks hadits kalau dikatakan menunggu. Jadi wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Kan wajah yang dihikayatkan. Kenapa dia berseri? Karena dia melihat. Ya, kalau dia berseri-seri karena menunggu, itu tidak cocok. Orang menunggu itu ya was-was, ada kekhawatiran, itu menunggu, bukan berseri-seri. Ya kan? Ya. Tapi kalau melihat, dia melihat kepada Allah, inilah disifatkan wajah yang sangat indah. Waktu itu berseri-seri. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Ya. Di dalam surga itu ada perkara yang jiwa sangat berselera padanya dan mata sangat sejuk memandangnya. Nah, ada yang mengatakan dari para ulama ahli tafsir, kata Syafi'i, qila taladdul a'yun bin nadhar ila wajhihi. Ada yang mengatakan mata itu menjadi sejuk karena melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah jiwa itu mengetahui apa yang disembunyikan darinya dari kesejukan pandangan mata. Maksudnya nanti di akhirat, apa yang disimpan untuknya dari pandangan mata yang sejuk dia memandangnya. Nah, ini ayat di surat Sajdah, ada yang mengatakan qurratu a'yun, kesejukan pandangan mata mereka, qurratu a'yunihim bin nadhari ilaihi ta'ala, yaitu dengan melihat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalil yang lainnya, sudah berapa dalil ini? Masya Allah disebutkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Sekarang yang ke-6. Wa qala ta'ala, ini masih dari Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, ya, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia mempersyirikatkan Allah dengan suatu apapun.
Ya. Di sini liqa telah kita sebutkan ya, ada dua penafsiran. Salah satu penafsirannya, siapa yang ingin melihat kepada Allah, siapa yang ingin mendapatkan nikmat melihat kepada Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Ya, ayat yang ketujuh kata Imam Syafi'i, wa qala ta'ala, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya janji Allah itu akan datang. Iya. Sini liqa juga ditafsirkan dengan melihat. Siapa yang ingin melihat kepada Allah, maka janji Allah akan datang. Harus disiapkan amalan. Iya. Harus ada bekal kalau memang ingin berjumpa, melihat kepada Allah. Ya. Sebab sesuatu itu jangan diangan-angankan saja, harus ada dari amalan yang menunjukkan dia ingin mendapatkannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, laisa dunahu hijab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya, tidak ada tirai yang menutupinya. La tudammuna wa la tudammuna wa la tudammuna fi ru'yatihi ta'ala al-hadid. Ya, ini tudammuna, mimnya di situ boleh ditasydid dan boleh tidak ditasydid. Jadi kalau ditasydid tudammuna, jadi tasydid dari ad-dhamm, jadi dia ditutup. Dan boleh tudammuna, tidak ditasydid. Ya. Dari mana dia ya, terhalangi. Ya, tidak terhalangi. Jelas ya, dua bacaan disebut oleh Ibnu Athir. Ya, tapi kalau yang kita baca ke guru-guru kita, saya pernah baca ke Syekh Ahmad An-Najmi hadits ini, beliau benarkan harokatnya dengan tidak ditasydid. Ya. Kata beliau fi ru'yatihi ta'ala al-hadits. Ya, tidak tertutup dalam melihatnya. Ya. Jadi ini hadis sudah kita terangkan mutawatir bahwa kaum mukminin akan melihat Rabbnya seperti dengan sangat jelas sekali. Sebagaimana di malam purnama jelas bulan itu dilihat, demikian pula melihat Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Wa rawa Jabir bin Abdullah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu yawmal qiyamati alal karam fawqan nas fatud'a al-umam wa ma kanat ta'budu al-awwal fal awwal hatta ya'tiyana rabbuna tabaraka wa ta'ala fayaqul ma tantadhiruna fayaquluna nantadhiru rabbana ta'ala qala ana rabbukum fayaquluna nantadhiru ilayka qala fayatajalla lakum ta'ala wa dzakara al-haditha bitulihi. Ya. Dan Jabir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami pada hari kiamat ya, di atas kemuliaan. Di atas kemuliaan ya, melebihi seluruh manusia. Maksudnya umat Islam. Ya. Dipanggillah umat-umat. Dan apa yang mereka ibadahi dari awal, yang paling pertama kemudian yang pertama, sampai Rabb kita tabaraka wa taala mendatangi kami, yaitu umat Islam. Ya, Allah bertanya, apa yang kalian tunggu? Maka mereka menjawab, kami menunggu Rabb kami Ta'ala. Maka Allah berfirman, saya adalah Rabb kalian. Maka mereka menjawab, engkau lah yang kami tunggu. Allah pun menampakkan dirinya kepada mereka. Wa dzakaral haditsa bitulihi, dan disebutkanlah hadits panjang. Baik, ini hadits dari sisi sanad, ya ada pembahasan, ya perlu diperiksa kembali. Tapi telah saya terangkan bahwa
hadits-hadits yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, dan ini kejadian yang disebut di padang mahsyar. Ya, diterangkan dalam riwayat yang sahih. Yang kedua adalah di sorga. Yang kedua adalah di sorga. Kemudian kata beliau, nah, ya, kata beliau, fadallat hadhihi al-ayah ala anna Allah yura fil akhirah bila raib wala syak. Ya. Maka ayat ini, maksudnya ayat yang sudah berlalu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat bila raibin, tanpa ada keraguan, wala syakkin. Ya. Bila raib wala syak, tanpa ada keraguan. Ya. Baik, selesai di sini pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian beliau pindah ke pembahasan lain. Kata beliau, wa na'taqidu as-sam'a wa ta'a lil imam wa huwa al-khalifatu min Quraisy liqaulihi ta'ala wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Qila wa ulil amri al-khulafa'u wal umara'u wal fuqaha. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Ya. Al-a'immatu min Quraisy. Fasahha ma qulna. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan kami meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pimpinan, yaitu khalifah dari Quraisy, khalifah dari suku Quraisy, berdasarkan firman Allah, ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ya, kepada ulil amr di antara kalian. Dikatakan bahwa ulil amr itu adalah para khulafa dan para umara serta para fuqaha. Sebab memang di dalam penafsiran ulil amr ditafsirkan di dalam banyak buku tafsir, yang diinginkan adalah al-ulama wal umara, ulama dan pemerintah. Walaupun kata ulil amr artinya yang memegang perkara. Kalau dahulu yang memegang perkara itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, mereka menggabungkan antara kekuatan dunia dan kekuatan akhirat. Mereka adalah ulama dan mereka juga adalah penguasa yang punya keahlian di dalam mengatur manusia. Jelas ya? Ya. Setelah itu berjalan kekuasaan demi kekuasaan, dan di sebagian pemerintah ada yang hanya mengumpulkan, ada yang hanya punya kemampuan mengatur dari sisi dunia saja, tapi dia tidak punya kemampuan keilmuan dari sisi agama. Nah, maka penguasa yang seperti ini harus menggandeng dari para ulama untuk melengkapi kedudukannya. Jelas ya? Sehingga sempurnalah apa yang disebut dengan ulil amr. Iya. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy, para imam dari Quraisy. Dan juga beliau berkata, ati'u man wulliya alaikum walau kana abadan habasyian. Ya, taatilah siapa yang dijadikan atas kalian sebagai wali, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Taati siapa yang dijadikan sebagai pemimpin, ya, terhadap kalian, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Ini hadits pertama ya. Setelah itu beliau berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, al-a'immatu min Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para imam dari Quraisy. Ya. Jadi dua hadits beliau sebutkan ya. Itu ada tanda garis panjang di bawah, artinya sambungannya ke samping. Ya, dari samping itu setelah sallallahu alaihi wasallam nyambung ke a'immatu min Quraisy. Ya. Kata beliau, fasahha ma qulna. Maka dengan dalil-dalil ini, ya, syahla apa yang kami sebutkan. Wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Baik, ini diantara prinsip penting yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah,
bahwa ahli sunnah berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim, ya. Dan kalau dia adalah penguasa khalifah bermakna umum, maka dia disyaratkan dari Quraisy. Kapan pensyaratan harus dari Quraisy? Ini kalau akan dipilih. Jelas ya? Kalau akan dipilih maka disyaratkan dari apa? Dari Quraisy. Tapi kalau setelah terpilih, ya, siapapun yang memilihnya dia sudah syah sebagai penguasa, maka tetap wajib didengar dan ditaati. Kedudukannya sama. Iya. Sebab yang dimaksudkan adalah menciptakan kemaslahatan di bawah satu jamaah, ya, dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa na'taqidu wujubas salati ala kulli man mata min ahli al-qiblah illa al-mubtadi'ah. Ya. Kata beliau, dan kami meyakini wajibnya salat di belakang siapa dari kaum muslimin yang meninggal. Ya, jadi kalau ada kaum muslimin yang meninggal, wajib untuk melakukan salat. Kecuali kalau yang meninggal itu adalah ahlul bid'ah. Ya. Kalau yang meninggal ahlul bid'ah maka tidak wajib. Begitu maksudnya. Kenapa? Lianna wujubas shalah 'alal mauta fardun 'alal kifayah. Karena kewajiban salat terhadap orang yang mati itu adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah kalau sudah ada yang mensolati, gugur bagian lainnya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ahlul bid'ah ada yang meninggal, ya, sudah disolati oleh sebagian orang, maka gugur atas yang lainnya. Ya, ahlu sunnah tidak perlu mensolatinya, supaya menjadi pelajaran baginya, apalagi kalau dia punya kedudukan di tengah manusia. Ya, jelas ya? Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ada yang meninggal, dari seorang sahabat, ya, dan dia punya utang waktu itu, maka Nabi bersabda, ya, solatlah kalian terhadap kawan kalian, dan beliau tidak mensolati. Supaya ini menjadi pelajaran, ya, bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Dan Nabi kalau melakukan seperti itu, ini akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya, jangan melakukan hal yang sama, nanti tidak disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah artinya tidak disolati sama sekali? Ya, jawabannya tidak, karena Nabi perintah sahabat mensolati dan beliau sendiri tidak mensolatinya karena kewajibannya fardu kifayah. Jelas ya? Ya, demikian pula yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau panutan di negeri Kufah. Ya, manusia merujuk kepada beliau. Begitu ada ahlul bidah yang meninggal, waktu itu orang ini sudah dibawa ke kuburan. Sufyan Ats-Tsauri sengaja lewat, ya, di kuburan. Ya. Orang-orang menyangka bahwa Sufyan Ats-Tsauri ingin mensolatinya. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri hanya sekedar berlewat saja dan tidak singgah. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya bahwa orang yang berbuat bid'ah seperti itu, ya, tidak adalah hal yang keliru, ya, tidak pantas diikuti. Ya, tapi tetap ada yang lainnya yang mensolatinya. Kalau sama sekali tidak ada yang mensolatinya, semuanya berdosa. Jelas ya? Semuanya berdosa kalau sama sekali tidak ada yang mensolatinya. Harus ada yang mensolati. Ini kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan Allah Ta'ala telah berkata kepada nabinya, salatlah kalian terhadap mereka, sesungguhnya salat engkau terhadap mereka adalah ketenangan bagi mereka. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis salati 'alal mauta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk mensolati jenazah. Iya, dan ini pembahasan salat jenazah yang diterangkan di dalam agama kita, hal yang dimaklumi. Iya. Tapi hukumnya fardu kifayah. Kemudian kata beliau, wa na'taqidu anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli laila kaifa syaa wa kama syaa. Ya. Naam. Tasliman lima qala sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Ya. Wa yusnam
Kata beliau, dan kami meyakini bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Ya, ini juga sudah kita terangkan ya di awal pembahasan. Ya, 2 kali disebutkan. Karena ini kelihatannya memang 2 riwayat. Yang pertama riwayat sampai apa yang kita sebutkan, kemudian yang keduanya adalah riwayat buku. Iya. Kami meyakini bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ya, sebagaimana apa yang dia kehendaki dan sesuai dengan kehendaknya. Ya, kami meyakini hal tersebut karena berserah diri dan menerima apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, Rabb kami turun setiap malamnya ke langit dunia ketika sepertiga malam yang tersisa, sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka saya akan mengampuninya. Ya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar ya di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke langit dunia. Kalau hamba berdoa kepadanya, ini menjadi sebab dikabulkannya doa, tempat-tempat mustajabah. Kata beliau, wa yusallamu hadzal hadits tasliman bila kaifin wala kashfin an ma'anihi. Ya, kata Syafi'i, dan hadits ini diterima ya dengan penerimaan sempurna. Tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh bagaimana turunnya begini dan begitu. Tidak boleh. Wala kashfin an ma'anihi, dan tidak boleh melacak tentang maknanya. Maksudnya melacak tentang maknanya untuk mengetahui kaifiatnya. Adapun makna turun dimaklumi dalam bahasa Arab, makna turun. Ya kan? Ya, karena maknanya dimaklumi, hal yang dimaklumi tidak perlu dicari, kan begitu? Ya, maka yang dicari di sini itu adalah kadar lebih yang terlarang. Karena itu diingatkan oleh Imam Syafi'i, dan tidak boleh melacak atau mencari ya tentang maknanya. Maksudnya hal yang dilarang. Ya. وكذلك الأخبار الواردة في الصفات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian pula kabar-kabar yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat ya yang telah sahih haditsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimaninya seperti itu, tidak boleh ditanyakan. Ya. Kemudian kata beliau, faman fassara hadhihi al-ahaditsa atau kayyafaha faqad kharaja 'ala at-tariqil mustaqimah. Siapa yang menafsirkan hadits-hadits ini atau membagaimanakannya, maksudnya dia tafsirkan dengan penafsiran yang keliru ya. Atau dia bagaimanakan ya kaifiatnya hadits-hadits itu, maka dia telah keluar dari jalan yang lurus. Baik, di sini Imam Syafi'i di poin ini beliau ingatkan tentang wajibnya kita mengimani sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau menerangkan kaidah umum bahwa seluruh yang berkait dengan sifat-sifat Allah, kewajiban kita sepanjang haditsnya sahih kita menerimanya. Tidak boleh mempertanyakan bagaimananya dan tidak boleh memaknainya dengan makna yang batil. Kalau makna secara bahasa itu adalah hal yang jelas, semuanya memaklumi. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa na'taqidu anna ahlan nari yarawna waja'al adzabi liqaulihi ta'ala wa innadh dhalimina lahum adzabun alim ay waji' lianna al-alam huwa al-waja'. Ya, kata Syafi'i, dan kami meyakini bahwa penduduk neraka akan melihat kepedihan adab. Ya, akan melihat kepedihan adab. Wajah itu kepedihan. Ya, seorang sakit kesakitan karenanya. Berdasarkan firman Allah, sungguhnya orang-orang yang zalim mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu siksaan yang menyakitkan. Ya, karena kepedihan itulah hal yang menyakitkan, yang membuat seorang itu ya merasakan sakit. Wa anna ahlal jannati la yamutuna abadan. Dan kami meyakini bahwa penduduk surga selama-lamanya tidak akan meninggal. Kama qala ta'ala jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada la yadhukuna fiha al-mauta
illa al-mautatal ula, yani la yadukuna fil jannah ya mautan illa al-mautatal ula allati daquha fid dunya. Sungguhnya mereka akan masuk ke dalam sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian disebutkan ya, dalam ayat juga mereka tidak merasakan padanya kematian. Kecuali kematian yang pertama. Kematian di mana? Ya, di dunia. Ya. Yaitu mereka tidak merasakan di sorga kematian kecuali kematian yang pertama yang sudah berlalu dan mereka sudah rasakan di dunia. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidur adalah saudara mati. Ya. Saudara kematian. Dan penduduk sorga tidak akan tidur. Ini dari kesempurnaan. Ya. Tidak tidur bukan artinya dia akan kelitihan karena tidak tidur. Ya. Jelas ya? Justru adanya tidur itu menunjukkan kelemahan untuk di dunia. Tapi di akhirat, tatkala dia tidak tidur, ya, terus cerah karena segarnya dan nikmatnya di dalam sorga itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan sorga. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa na'taqidu anna fil qabri na'iman wa 'adaban kama yuriduhu Allah taala li ibadihi." Kemudian dari keyakinan berikutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan kami meyakini bahwa di kuburan ada kenikmatan dan ada adab. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya. Ya, jadi sini beliau tetapkan kita wajib meyakini bahwa di kubur ada kehidupan. Iya. Bagi orang-orang yang salih di dunia, di kuburnya dia akan dapatkan kenikmatan. Bagi orang-orang yang kafir, bermaksiat, dalam sebuah riwayat munafik, mereka yang akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Jadi di kubur ada yang mendapatkan kenikmatan, dan ada yang mendapatkan apa? Adab, mendapatkan siksaan. Sebagaimana yang Allah kehendaki, semuanya dengan kehendak Allah. Dalil, wad dalilu ala dzalika, kata Imam Syafi'i, dan dalil tentang hal ini, ya perhatikan ya, dari awal semuanya dalil semua. Sebutkan dalilnya, sebutkan kesimpulan dalilnya. Ya itulah beragama, semuanya dengan apa? Dengan dalil. Ya. Kata Syafi'i, dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Ya, al-ayah, yaitu la'allahum yarji'un. Ya, dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang ringan sebelum siksaan yang besar. Ya. Siksaan yang ringan ini di mana? Itulah di kubur, sebelum di mana? Di akhirat. Jadi kubur ada siksaan. Ya. Walaupun itu siksaannya sudah berat bagi mereka, tapi itu masih ringan kalau dibanding dengan apa? Dibanding dengan akhirat. Siksaan di kubur itu, ya, di antara siksaannya karena pedihnya, ya, setiap kali ada yang dipukul dengan palu itu, dengan mitraqah, maka dia berteriak. Ya, kalau didengar oleh jin dan manusia akan mati tersungkur mendengar teriakan itu. Ya, ini di kubur dan dia tingkatannya di bawah siksaan di akhirat. Jelas ya? Kila al-adab al-adna adabul qabr. Ya, ditafsirkan bahwa adab al-adna yang dimaksudkan adalah adab kubur. Wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mayyit idza dufina futiha lahu babun minal jannah thumma yuftahu lahu babun minan nar wa dzakara al-haditsa bitulihi. Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih dari hadits Al-Bara bin Azib riwayat Ahmad dan selainnya. Seorang mayit, Rasulullah bersabda, seorang mayit kalau dia sudah dikubur, maka akan dibukakan untuknya pintu dari sorga. Jelas ya? Kalau dia sudah dikubur, ada mayit dibukakan untuknya pintu dari sorga. Ada pintu dari sorga terbuka, dia mendapatkan udara dari sorga, kesejukan dari sorga. Ya. Dan ada juga thumma yuftahu lahu babun minan nar. Dan ada juga dari mayit
yang dibukakan untuknya pintu dari neraka, waliyadzubillah. Ya, dan disebutkan haditsnya panjang ya. Sebab hadits Bara bin Azib sangat panjang menjelaskan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang taat dan adab yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat atau orang yang kafir. Ya. Wa qala ta'ala man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang beramal salih, maka mereka sendiri yang melapangkan untuk diri mereka. Iya. Ini selesai. Keyakinan berkaitan dengan kehidupan di alam kubur. Dan dalil-dalil tentang kehidupan di alam kubur sangat banyak sekali. Asy-Syafi'i telah menjelaskan beberapa ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari mana keimanan yang harus tertanam? Kita semua harus menyadari bahwa itu adalah kejadian yang akan berlalu bersama kita. Kejadian yang akan berlalu bersama kita. Dan kubur adalah awwalu manazilil akhirah. Adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Ya. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa na'taqidu anna al-ba'tha ba'da al-mauti haqqun. Dan kami meyakini bahwa kebangkitan setelah mati itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang benar yang harus kita yakini dan kita percayai. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala ikhbaran an iblis la'anahu Allah. Ya. Litasdiqihi bil ba'ts. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Al-ayah. Dalilnya adalah dalil tentang hari kebangkitan setelah al-maut. Ya, banyak sekali dalil dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah, itu banyak membantah orang-orang apa? Musyrikin. Dan kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengingkari adanya kebangkitan. Jadi banyak sekali pendalilan. Cuma di sini Imam Syafi'i mengambil satu pendalilan yang yang akan lebih mudah diingat, sebab ya sangat tepat sekali. Ya, dijadikan sebagai dalil. Yaitu firman Allah ketika Allah memberitakan tentang iblis. Semoga Allah melaknatnya. Dan iblis sendiri meyakini akan dibangkitkan. Ya. Allah berfirman menghikayatkan ucapan iblis. Ya. Iblis berkata, undurlah saya ke hari kebangkitan. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak mempercayai hari kebangkitan, berarti dia lebih bejat daripada iblis. Ya. Nah, maka Allah berfirman, fa innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang diundur. Menunjukkan bahwa iblis, ya, dia tetap akan terus hidup sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Nah, untuk menyesatkan manusia, wal iyadzu billah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa qala ta'ala ikhbaran an qaumin akharina. Ya. Dan Allah Ta'ala mengabarkan kaum yang lainnya. Mereka berkata, man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Al-ayah. Ini ayat di surah Yasin. Ya. Ada orang yang berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, marqad ini salah satu nama untuk kubur. Sebab kubur itu banyak namanya dalam bahasa Arab. Ya. Banyak namanya. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami ini? Ya. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar para rasul. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu sudah merupakan ketentuan agama Allah. Dan itu sudah merupakan ajaran para rasul. Ya, karena itu mereka ini tadinya mendustakan para rasul, baru sekarang mereka saksikan apa? Kenyataan, kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Al-ayah. Wa qala ta'ala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Al-ayah. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang belulang sedangkan dia sudah menjadi debu, sudah hancur menjadi tanah. Ya. Dialah Allah yang mengembalikannya. Allah yang menciptakan manusia, ya, dari awalnya, dan dia pula Allah yang akan mengembalikannya. Ya. Dan penciptaan yang awal itu lebih sulit daripada yang kedua. Jelas ya? Di awal penciptaan itu lebih berat daripada mengembalikannya.
Sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian ayat. Wa qala ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa qala wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yarji'un. Ya. Dan mauta, dan orang-orang yang mati, Allah akan membangkitkan mereka. Kemudian kepada Allah lah mereka akan kembali. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Al-ayah ya. Qul bala, yaitu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan dibangkitkan. Maka jawablah wahai Muhammad, katakan bahkan kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Kalian akan dibangkitkan. Maka hari kebangkitan ini adalah kepastian. Ya. Dan ingat dalil-dalil yang menjelaskannya sangat banyak, beraneka ragam. Ya. Ya, mungkin kalau kita uraikan ayat-ayat saja dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akan terjadinya kebangkitan, ini sangat banyak sekali. Ya, di antara uraian yang paling indah yang pernah saya baca adalah sebuah ceramah dari Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Beliau menguraikan tentang hari kebangkitan dengan berbagai bentuk dan sisi-sisi pendalilannya. Ya, uraian yang sangat indah. Ya. Nah, bisa dibaca di dalam ada buku Majmu' Muhadarat beliau dan juga ada buku yang berkaitan dengan masalah tauhid beliau tulis. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, jadi selesai sudah ya pembahasan tentang kebangkitan, hari kebangkitan atau manusia akan dibangkitkan setelah kematian. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa na'taqidu anna al-hisaba haqqun. Dan kami meyakini bahwa hisab adalah hak. Hisab adalah benar. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu al-ayah. Maksudnya fa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Dan kami meyakini bahwa hisab adalah hak. Hisab adalah perhitungan, di mana setiap hamba akan dihisab, diperhitungkan apa yang dia lakukan di dunia. Dan hisab itu dua macam. Ya. Ada yang sifatnya takrir, ditunjukkan kepadanya segala amalan yang dia lakukan, kecil maupun besar. Ya. Yang baik maupun yang tidak baik, semuanya ditunjukkan. Ini disebut al-ard atau at-takrir. Dan ada hisab, ya, dia bentuknya dinikash, ya, dipertanyakan apa yang tercatat itu. Dan kalau dia sudah sampai dipertanyakan apa yang dia dinikash sudah tentang isi hisabnya, maka dia pasti dihisab. Adapun ayat yang disebut oleh Imam Syafi'i di sini, ini kaitannya dengan ard, ya, kaitannya dengan dinampakkan kepadanya catatan. Jelas ya? Jadi beliau bawakan ayat, adapun orang yang diberikan kitabnya dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, wa qala ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fahasabnaha hisaban yasira. Ya, ini kalau nggak biasa baca mungkin sulit membacanya. Fahasabnaha, bersambung ya, ha dengan sin. Ya, kalau di kaidah penulisan belakangan ini salah tulis seperti ini. Jelas ya? Tapi kalau di kaidah dulu karena kertas itu langka, ya kadang orang asal main tulis saja, yang penting penuh isi apa namanya? Isi kertasnya. Ya. Seperti tadi kalimat al-munafikin. Al-muna di ujung halaman, kinnya di halaman baru. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya orang nggak biasa baca, oh ini gimana cara bacanya? Munafikin. Cari di kamus tidak ketemu artinya. Ya. Baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, fahasabnaha hisaban yasira. Maka kami pun menghisab mereka dengan hisab yang ringan. Nah, ini kalau mereka diberikan hisabnya dari arah kanannya. Ya, atau diberikan catatannya dari arah kanannya. Wa qala ta'ala,
Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah. Al-ayah. Adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kirinya, ya, dari arah kirinya, maka dia berkata, wahai, andai kata saya tidak diberikan kitabku. Ya, karena penyesalannya. Ya, melihat catatan-catatan yang dia lakukan. Sehingga dia berharap. Dan ini penyesalan-penyesalan sangat banyak pada hari kiamat. Ada yang menyesal, ya, saking menyesalnya, ya biasanya kalau di dunia orang yang sangat sedih dia gigit jarinya satu. Satu jari dia gigit. Tidak sadar dia karena sangat sedihnya. Tapi di hari kiamat bukan satu jari, bukan dua jari, bukan satu telapak tangan, dua tangannya dia gigit di dalam mulutnya karena besarnya penyesalan. Ya. Dan di sini subhanallah penyesalannya dia seakan-akan berharap andai kata kitabnya itu tidak pernah diberikan kepadanya. Orang kafir berharap andai kata dia dulu tanah saja. Sebab tanah itu tidak akan dihisab. Nah, maka ini semuanya adalah pelajaran-pelajaran bahwa hisab adalah suatu hal yang hak yang kita semua harus bersiap untuk menghadapinya. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa na'taqidu anna lillahi mizanan yazinu bihi a'mal al-ibad yaum al-qiyamah. Dan kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai timbangan. Ya, Allah menimbang amalan-amalan hamba. Ya, pada hari kiamat di timbangan itu. Wa dalilu ala dzalika, ini tentang masalah timbangan. Ya. Ada timbangan untuk menimbang amalan. Wa dalilu ala dzalik, dalil tentang hal itu qauluhu ta'ala فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وقال تعالى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ al-ayah. Nah, dalilnya adalah firman Allah, adapun siapa yang berat timbangannya, maka mereka berada di kehidupan yang diridhai. Itu ayat di surah Al-Qaryah. Ada ayat yang lain, siapa yang berat timbangannya, ya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, ya, tidak diterangkan di sini kelanjutan ayat sebab ada beberapa ayat, ada dua ayat, ada ayat di surah Al-A'raf dan ada ayat di surah Al-Mu'minun. Ya. Jelas siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jelas ya? Maka ini menunjukkan adanya timbangan pada hari kiamat, dan timbangan pada hari kiamat ini menimbang seluruh amalan. Menimbang seluruh amalan. Dan yang ditimbang pada hari kiamat kadang amalan-amalan salihnya hamba. Salat, puasa, zakat langsung ditimbang. Ya. Dan kadang yang ditimbang catatan-catatan amalannya. Catatan yang tertulis padanya apa? Amalan. Karena itu dalam hadits Bitaqah diterangkan, ya, 99 gulungan dosa orang itu dinaikkan di atas satu timbangan. Dan kartu kebaikannya dinaikkan di timbangan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan karena dia punya dua anak timbangan. Ya, berarti apa? Harus ada tiang yang mengukurnya. Karena itu disebutkan dalam hadits ketika sudah naik, maka 99 gulungan itu terhempas ke atas. Dan satu kartu yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat. Jadi kadang yang ditimbang adalah catatannya. Dan kadang yang ditimbang orangnya langsung ditimbang. Dinaikkan di atas timbangan kemudian dinilai. Ya. Kemudian dinilai. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, bi rajulin saminin yaumal qiyamah, fala yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udah. Didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat dan timbangannya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Iya. Jelas ya? Dari Ibnu Mas'ud, Nabi berkata, kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan Allah. Itu keutamaannya. Maka itu diantara hal yang ditimbang. Ya, ini semuanya menunjukkan bahwa timbangan adalah hal yang hakiki. Ya, semuanya akan menghadapi hal itu. Ya, kecuali ada 70.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan datang dalam sebuah riwayat setiap 1.000 ditambah lagi 70.000.
Ya, sehingga jumlah semuanya menjadi 4.900.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ya, nasallallahu min fadlihi. Kemudian setelah menjelaskan tentang masalah timbangan, beliau berpindah menjelaskan tentang masalah syafaat. Kata beliau, wa na'taqidu anna syafa'ata haqqun wa anna al-mujrimina minal muwahhidina la yukhalladuna fin nar wa in amilu al-kabair. Kami meyakini bahwa syafaat adalah hak. Kami meyakini bahwa syafaat adalah apa? Adalah suatu hal yang hak. Nah, syafaat secara bahasa adalah lawan dari apa? Lawan dari ganjil, yaitu genap. Ya. Dan secara istilah syafaat adalah tawassutu lil ghair li jalbil maslahah atau daf'il madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan maslahat atau menolak apa? Bahaya. Ya. Dan syafaat adalah hak pada hari kiamat. Ya, banyak bentuk syafaat sebagaimana yang telah kita terangkan pada 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu. Ya. Ada beberapa bentuknya dan Nabi diberi 8 syafaat. Ada yang khusus bagi beliau, dan ada yang beliau bersyirikat dengan yang lainnya. Ya, syafaat yang diberikan kepada Nabi yang pertama syafaatul udma, khusus untuk Nabi. Itu beliau yang memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera di padang mahsyar. Kemudian yang kedua dari syafaat yang khusus diberikan oleh Nabi, beliau yang diizinkan untuk, atau beliau diberi syafaat untuk dibukakan pintu sorga. Pintu sorga tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi yang memintanya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib, sehingga dia diangkat dari neraka yang paling bawah, diangkat ke paling atas dan paling ringan siksaannya. Ini khusus bagi Nabi. Ada syafaat yang lain, syafaat Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat, ya, menjadi salah satu dari 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti Nabi memberi syafaat kepada Ukasyah bin Mihsan. Kemudian yang kelima adalah syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk lebih ditinggikan derajatnya di surga. Ya, surga bertingkat-tingkat derajatnya. Maka misalnya ada yang derajatnya di bawah, dengan syafaat Nabi maka dia akan diangkat derajatnya. Karena Nabi berdoa untuk Abu Salamah, beliau berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke al-mahdiyin, nanti di surga. Yang menunjukkan bahwa Nabi memberi syafaat untuknya supaya dia diangkat derajatnya di surga. Kemudian yang keenam adalah syafaat Nabi SAW untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Karena seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, dia di A'raf. Dengan syafaat Nabi, maka dia pun masuk ke dalam surga. Syafaat yang ketujuh dan ke-8 ini akan dibahas oleh Imam Syafi'i di sini tentang pelaku dosa besar. Sebab 6 syafaat yang kita sebutkan tadi bisa dikatakan tidak silang pendapat. Itu tidak diingkari oleh ahlul bidah. Yang diingkari oleh ahlul bidah ini yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. Karena itu beliau hanya menyinggung apa yang diingkari saja untuk menetapkan keyakinan ahli sunnah di dalam masalah ini. Kata Syafi'i, kami meyakini bahwa syafaat adalah hak, adalah benar. Dan orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahhidin tidak akan kekal di dalam neraka walaupun mereka berbuat dosa besar. Jadi ini syafaat yang ketujuh. Ya, terhadap syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar itu 2 macam. Ada seorang hamba yang perbuatan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka yang seperti ini harusnya masuk ke mana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat dia tidak masuk ke dalam neraka, tapi langsung masuk ke surga. Yang pertama. Yang kedua, ada dari penduduk neraka sudah masuk di dalam neraka. Dengan syafaat maka dia pun dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Inilah yang disebut, 2 ini disebut pelaku dosa besar. Ya, dalilnya
Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, dalilnya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya pelaku kesyirikan tidak diampuni, tapi selain daripada itu mungkin untuk diampuni, diberi syafaat. Dan ini ayat ini terkait dengan orang yang berbuat dosa besar dan dia meninggal belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia sudah bertobat, orang yang sudah bertobat tidak dihitung lagi. Jelas ya? Kalau dia sudah bertobat. Tapi ini orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Ya. Kemudian kata Syafi'i, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata beliau, wa qala ta'ala, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, al-ayah. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Ini ayat di surah Az-Zumar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya, dan ini hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Haditsnya adalah hadits yang sahih. Hadits yang sahih. Jadi Nabi menegaskan, syafaatku juga saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Ya, dan ini juga dari dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari keislaman, sebab masih disebut dari umatku. Andai kata kafir, maka tidak disebut umat beliau lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in da'wah, wa inna da'wati akhartuha syafa'atan atau syafaati li ummati. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap nabi ada doa, dan doaku saya akan akhirkan sebagai syafaat untuk umatku. Ya. Ini telah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap nabi itu diberi doa mustajabah, pasti dikabulkan. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengundurkan doanya, dan doa beliau jadikan syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Karena itulah ketika Nabi memberi syafaat, syafaatul udma, maka umatnya lah yang paling banyak diberi syafaat. Ya, dan ini dari keutamaan umat Islam. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ya. Wa qila fi qoulihi ta'ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, qila asy-syafa'ah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang berucap atau orang yang di dalam hatinya ada seberat darah dari keimanan, akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau masih ada keimanannya, walaupun seberat darah ini bijian yang paling kecil yang dikenal di masa itu. Bijian sangat kecil sekali, kayaknya lebih kecil dari telur semut. Itu yang diketemukan di masa itu. Ya, ada sebagian orang yang menafsirkan darah itu atom seperti apa. Mana ada kenal atom orang masa dahulu? Ya. Jelas ya? Bijian yang paling kecil itu dari apa yang diketemukan di masa itu. Ya. Kalau bijian yang paling kecil diketemukan di masa ini, ya banyak sekali pecahan-pecahannya. Mungkin aja ada yang lebih kecil dari atom ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wakila, dan ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan pada firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Rabbmu akan memberi kepadamu pemberian yang menyebabkan kamu ridha. Ya. Ada yang menafsirkannya bahwa pemberian yang dimaksud adalah syafaat. Pemberian yang dimaksud adalah syafaat. Nah, wa qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya, ini ayat menunjukkan bahwa syafaat itu disyaratkan padanya syarat. Ya, yang pertama syafaat milik Allah. Yang kedua, siapa yang ingin dapat syafaat harus ada izin dari Allah. Orang yang memberi syafaat harus ada izin dari Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad dia tidak memiliki syafaat. Ya, Allah pemilik syafaat. Tapi Nabi Muhammad memiliki syafaat, yaitu bermakna beliau meminta kepada Allah untuk siapa yang disyafaati. Nabi Muhammad boleh memberi syafaat kalau Nabi Muhammad diizinkan. Jelas ya? Siapapun dari makhluk boleh memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Jadi yang memberi syafaat harus diizinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disyafaati juga harus diizinkan. Ya.
Karena itu disebut ayat setelahnya. Qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhai. Kalau tidak diridhai oleh Allah, tidak akan apa? Mendapat syafaat. Ya, karena itu kaum musyrikin jangan berharap mau dapat syafaat. Ya. Yang biasa berdoa-doa di kuburan jangan berharap dapat syafaat. Bahkan yang biasa datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi jangan berharap dapat syafaat dari Nabi. Sebab itu adalah perbuatan syirik akbar dan tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ya. Dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisinya kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Jadi syafaat hanya bermanfaat bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Wa qala ta'ala, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Pasti Allah akan membangkitkan engkau di maqam mahmuda, kedudukan yang tertinggi, yang terpuji. Kedudukan yang terpuji inilah syafaatul udma. Syafa'ah al-udma, di mana beliau memohon kepada Allah supaya disegerakan hisab, dan ini dipuji oleh seluruh makhluk dari malaikat maupun dari jin dan manusia. Nah, kata Syafi'i, fadallat hadhihi al-ayah ala sihhati ma qulna. Maka ayat ini menunjukkan kebenaran apa yang kami telah sampaikan. Yaitu kami sampaikan dari keyakinan bahwa syafaat itu adalah hak. Itu dalil-dalilnya. Selesai ya pembahasan tentang syafaat. Kemudian Syafi'i rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan yang lainnya. Kata beliau, wa na'taqidu anna lillahi ta'ala ar-rahmata 'ala al-kafirin wal mu'minina fi darid dunya. Dan kami meyakini bahwa Allah Ta'ala merahmati orang-orang kafir dan kaum mukminin di kehidupan dunia. Iya. Jelas ya? Rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluk. Ya, termasuk kafir. Kalau kafir tidak mendapat rahmat, tidak mungkin mereka hidup di dunia ini. Iya. Wa dalilu ala anna lahu ar-rahmah fid dunya 'ala al-kafirin. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya rahmat, memberi rahmat kepada orang kafir di dunia. Ya. Beliau hanya menyinggung untuk kafir saja, sebab untuk mukmin semua orang paham. Itu pasti dapat ya. Tapi mungkin ada yang mempertanyakan, bagaimana kafir dapat rahmat? Apa dalilnya? Beliau sebutkan dalilnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walain akharna al-insana, walain adaqna al-insana minna rahmatan, thumma naza'naha. Ini naza'naha. Nun, zai, ain, ya dipisah di sini, harusnya disambung ya. Thumma naza'naha minh. Ya, al-ayah disebut saja. Nah, baik, ini ayatnya sebentar. Kenapa dia coret? Walain adaqna al-insana inna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Ya sudah benar. Tapi kenapa dicoret? Sebentar. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan. Ya. Tidak masalah ya, mungkin di sini dia coret karena meringkas atau di asal manuskripnya. Jadi si penulis ini kan akan diterangkan di akhir manuskrip bahwa apa yang ditulis ini nukilan dari manuskrip lain. Mungkin di asal manuskripnya tidak ada tambahannya. Ya. Makanya dia coret karena memang di asal manuskrip tidak ada. Tapi asal ayatnya ada di dalam Al-Quran. Sebab ini ayat di surah Hud. Surah Hud ayat 9. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kami membuat manusia itu merasakan rahmat dari sisi kami, kemudian kami cabut rahmat itu darinya, maka dia pun
sangat merasa sial dan sangat mengingkari. Ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau kami membuat manusia merasakan rahmat dari kami. Jadi manusia secara umum ada yang merasakan rahmat dari Allah. Ya. Setelah itu ada yang terhadap rahmat itu, ada yang kafir terhadapnya. Berarti kafir ada yang mendapatkan apa? Rahmat. Wa qala ta'ala, "Wa lin adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu." Ini ayat setelahnya ya di surah Hud. "Wa lin adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun kafur." Atau la farihun fakhur. Ya. Dan dikata kami membuat dia merasakan nikmat setelah dia tertimpa bahaya, maka dia pun berkata, oh telah pergi dariku kejelekan-kejelekan. Dan dia pun tertawa dengan berbangga dengan penuh kesombongan. Ya. Jelas ya? Maka dua ayat ini menunjukkan bahwa manusia dapat nikmat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, ya ini ayat di surah Al-Isra ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih." Apabila kami berikan nikmat kepada manusia, maka dia pun berpaling ya ke belakang dengan penuh kesombongan. Wa qala, dan Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini ayat di surah Al-An'am. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Atau afwan di surah Al-A'raf. Wa qala ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ini ayat di surah Ghafir. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini ayat di surah Al-Hajj di akhir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Ini ayat di akhir surah Nun. Ya, andai kata dia tidak mendapatkan nikmat dari Rabbnya. Nah, maka ini ayat-ayat dibawakan di sini oleh Imam Syafi'i. Beliau ingin memberikan pendalilan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya di kehidupan dunia didapatkan oleh kaum mukminin dan didapatkan juga oleh orang-orang kufar. Baik, ini sisi pendalilan beliau. Kemudian kata beliau, wa na'taqidu, dan kami juga meyakini, anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hawdan yaumal qiyamah man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abada. Dan kami meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat. Siapa yang minum darinya satu kali teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya setelah meminumnya. Ya, ini diterangkan dalam hadits-hadits yang mutawatir. Ada dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini Imam Syafi'i menguraikan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telaga ini dari kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan yang benarnya bahwa telaga Rasulullah itu nanti akan dijumpai di padang mahsyar. Dan setiap nabi punya telaga. Dan telaga itu diletakkan di dunia, di bumi yang sudah diganti. Sebab pada hari kiamat langit dan bumi diganti
selain dari langit dan bumi yang ada sekarang ini. Ya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, manusia dalam keadaan menunggu, maka dinampakkanlah telaga Rasulullah yang sangat luas, panjang dan lebarnya sama, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sekitar 1 bulan. Ya. Maka diterangkan di sini siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Ma'uhu ahla minal asal. Ya, airnya lebih manis daripada madu. Wa ashaddu bayadan minal laban. Dan lebih putih daripada susu. Wa abradu minal thalj. Lebih dingin daripada salju. Wa atyabu minal misk. Lebih harum dari wangi kasturi. Wa alyanu minaz zabat. Dan dia lebih lembut daripada az-zabat. Ya. Az-zabat apa bagus mengartikannya? Dia sejenis susu, ya, yang sudah kental, tapi belum menjadi keju, tapi lembut. Ya. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala inni la arju ay yakuna khawdi insyaallah taala awsa'a min Ailah ay qarya min Tariq, ya, Asy-Syam ila Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berharap telagaku itu insyaallah dia lebih luas daripada Ailah. Ailah ini dia berada di kota Syam. Ya, dari nama Ailah ke Syam sampai ke Mekah. Jadi bayangkan dari Syam ke mana? Ke Mekah, jarak yang sangat jauh. Syam di Damaskus sampai ke mana? Ke Mekah jaraknya. Iya. Wa fihi minal abariq akthar min adadil kawakib. Ya, dan di dalamnya ada bejana-bejana, gelas-gelas minum, jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sejumlah dari kenikmatan, ya. Dan juga penyebutan gelas-gelasnya seperti jumlah bintang. Ya. Diibaratkan dengan bintang itu sudah menunjukkan eloknya dan cantiknya gelas-gelas itu. Ya, dan juga diibaratkan seperti bintang-bintang karena bintang sangat banyak, berarti gelas-gelasnya sangat apa? Ya, sangat banyak sekali. Ya, seorang minum akan sejuk insyaallah. Tidak perlu antri dan tidak perlu rebutan gelas. Ya. Jelas ya? Dan ini dari kesempurnaan nikmat minum di telaga. Jelas hadits-hadits yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah ini mutawatir riwayatnya dari para sahabat. Ada yang mengatakan diriwayatkan lebih daripada 50 orang sahabat, ada yang mengatakan 80 orang sahabat yang meriwayatkannya. Ya, hadits-hadits sangat banyak sekali. Dan ini termasuk hal yang wajib kita yakini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa na'taqidu anna as-sirata haqqun yunsabu ala jahannam wa alayhi hasakun wa kalalib adaqqu min asy-syar wa ahad min as-sayf. Ya. Yamurru an-nasu alayhi. Dan kami meyakini bahwa as-sirat adalah hak. Kami meyakini bahwa jembatan itu as-sirat adalah hak. Adalah hal yang hak. Nah, ini penjelasan tentang as-sirat. Ya, apa sirat itu? Dia jembatan yunsabu ala jahannam, dihamparkan di atas neraka Jahannam. Wa alaihi hasak. Ya, dan ada duri-duri di atasnya. Wa kalalib. Dan hal-hal yang menyambar-nyambar seperti jangkar. Ya, adaqqu minas sya'ar. Lebih tipis dari rambut. Ahaddu minas sayf. Lebih tajam daripada pedang. Ya, kalimat lebih tipis yaitu lebih halus daripada rambut jembatannya. Ya, kalau jembatan itu sendiri dia luas, sebab kata sirat dia jembatan yang lurus luas. Ya, karena itu di dalam sebagian riwayat disebutkan sebelum ketiga langit dan bumi diganti, ditanyakan kepada Nabi manusia berada di mana, maka Rasulullah bersabda di atas as-sirat, di atas as-sirat. Ya, tapi keberadaan as-sirat seperti ini, ya, pada saat diujikan
orang akan melewatinya, dihamparkan di atas neraka jahanam. Ini dari hal yang sulit digambarkan bagaimana seorang bisa melewatinya. Iya. Karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amalannya sendiri. Ada yang dengan amalannya dia melewatinya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti mengendarai kuda kencang, ada yang seperti berlari, ya. Ada yang merangkak, ya. Ada yang lewat. Yang lewat di situ ada dua macam, ya. Yang lewat atau yang lewat di atas as-sirat, ya, ada tiga macam manusia. Ada yang lewat selamat, ya, sama sekali terselamatkan, tidak tersentuh apapun. Ada yang lewat selamat, ya, tapi sudah tersentuh dengan rintangan-rintangan itu, sudah luka-luka oleh rintangan yang berada di as-sirat. Dan ada yang jatuh di dalam neraka waliyadzubillah, sebab di as-sirat adalah neraka jahannam. Nah, kata beliau, wa qad ruwiya fi khabarin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allahu al-khalaiq nudiya membutuhkan al-arsh. Ya, saya nggak bisa baca sekarang ini. Ya, nanti kita periksa dulu di riwayat yang lain. Baik. Telah diriwayatkan di dalam khabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluk, maka dipanggillah dari titik-titik di bawah al-arsh. Ya ahlal jama', naksu ru'usakum, ya, atau uksu ru'usakum wa guddu absarakum hatta tamurra Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sirat. Ya, maka dikatakanlah, wahai ahlal jama', maksudnya wahai kalian manusia yang berkumpul di padang mahsyar, ya, tutuplah kepala-kepala kalian dan tutuplah pandangan-pandangan kalian, ya, sehingga Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di atas as-sirat. Nah, ini riwayat, ya. Ya, saya belum periksa riwayatnya, tapi kelihatannya ini riwayat yang tidak syah. Nah, baik. Yang jelas secara umum di sini yang ingin ditekankan adalah pembahasan tentang penetapan adanya as-sirat. Iya. Itu makna yang hendaknya diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa as-sirat adalah suatu hal yang hak, ya, yang akan dilalui oleh setiap manusia. Siapa saja yang namanya manusia, ya, jin dan manusia pasti akan melewatinya. Allah telah bersumpah akan hal ini dalam Al-Quran. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Itu adalah ketentuan dari Rabb kalian yang sudah ditetapkan. Iya. Kemudian kata beliau dalam pembahasan berikutnya, wa na'taqidu anna al-jidala wal mira' في الدين والكلام في الصحابة والكلام في القرآن منهي عنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجدال والمراء في الدين وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن أصحابي ولا تذكروا مساويهم فتختلف عليكم قلوبكم ولولا خوف طيب. Kemudian kata beliau, dan kami meyakini bahwa berjidal, ya, berdebat, wal mira', ya, dan adu mulut, ya, tentang masalah agama, ya, dan berbicara tentang para sahabat, ya, maksudnya membicarakan para sahabat. Demikian pula membicarakan tentang Al-Quran pada apa yang telah dibahas sebelumnya, manhiyun anhu, semuanya itu adalah terlarang. Karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari jidal dan mira dalam agama. Dan Nabi bersabda, sebutlah kebaikan-kebaikan para sahabatku, dan jangan kalian menyebut kejelekan-kejelekan mereka sehingga hati-hati kalian berselisih. Iya. Maka ini dari kewajiban agama itu semuanya jelas, semuanya terang,
Tidak perlu ada yang diperdebatkan. Iya. Tuntunan kita adalah tuntunan yang lurus. Kewajiban kita hanya sekedar mengikuti dan menjalani. Iya. Mengikuti dan menjalani. Maka perdebatan dalam hal-hal yang disebutkan itu adalah perkara yang dicela di dalam agama. Ya, kemudian Syafi'i menutup pembahasannya di sini ya dengan beliau mengajukan udurnya. Kata beliau walaula khaufut tatwil ya bil istidlali ala hadhihi sunan al-madhkurah min kitabillah ta'ala wa min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam min kalamil a'immah akthar min hadha ya walakin qad qila man lam yanfa'hu qalilul hikmah darrahu kathiruha ya kata Syafi'i andai kata bukan khawatir tulisan menjadi sangat panjang dengan disebutkan dalil-dalil tentang sunnah-sunnah yang disebutkan ya baik itu dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi dan dari ucapan para a'immah ya padahal dalil-dalilnya lebih banyak daripada ini. Jadi beliau sengaja meringkas. Dikatakan tidak khawatir panjang, beliau akan menyebutkan banyak ya tapi kata beliau akan tetapi telah dikatakan siapa yang tidak mengambil manfaat dari hikmah yang sedikit maka hikmah yang banyak pun diterangkan akan membahayakannya. Ya, jelas ya. Maksudnya kalau yang sedikit yang ambil manfaat, diterangkan banyak pun tidak ada manfaat baginya. Wa qad rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau wa qad ruwiya an Ibnu Mas'ud. Naam. Wa qad rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Mas'ud telah ada riwayat dari beliau bahwa beliau berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Ittabi'u, hendaknya kalian ittiba' saya, mengikuti saya. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Kalau kalian sekedar ini saja, maka telah cukup bagi kalian." Ya. Ini ucapan yang sangat indah dari Ibnu Mas'ud menunjukkan pemahaman beliau bahwa agama itu semuanya sudah lengkap tuntunan. Kewajiban kita berjalan saja mengikuti, mencontoh. Mengikuti jalan yang lurus, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ya. Jangan berbuat bid'ah. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa'idha kana al-amru kadzalik wa at-tatwilu fima la yuhtamal wallahu a'lam." Ya. Maka keadaannya seperti itu, ya. Dan memperpanjang pembahasan ini dari hal yang tidak memungkinkan di sini. Wallahu a'lam. Selesai sudah ya. Beliau tutup di sini ditutup dengan doa kelihatannya dari nasikh. Nafa'ana Allahu bima qulna wa nafa'an nadhirina fihi wal amilina. Amin. Amin. Dua kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya, ini ditutup dengan selawat ya dan doa bagi siapa yang membacanya. Kemudian disebut di sini ya nukilat min nuskhati tarikh kitabatiha alf atau sit wa 30 wa 200 wa alf ba'dal hijriyah. Jadi ini cetakan yang kita baca, dia ditulis dari manuskrip yang manuskrip itu tertulis bahwa dia ditulis pada tahun 1230 Hijriah. Nah, kemudian ditulis siapa nama yang menulis manuskrip ini? Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, dan si penulis sendiri yang menulis manuskrip ini disebutkan dia tulis pada hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 9 bulan Safar pada tahun 1308 Hijriah. Ya. Kemudian bait syair yang ada di bawah itu, wa in tajid aiban fasuddul khalala, ya. Jalla man la aiba lahu fi jalla man la aiba fihi wa ala. Ini bait syair milik Al-Hariri. Ya, di dalam kitab, di akhir kitab beliau di Mulhatul I'rab. Nah, biasanya memang dibawakan oleh para penulis untuk membahasakan bahwa tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya. Wa in tajid aiban fasuddul khalala. Kalau kamu dapatkan aib padanya, maka tutuplah aib-aib tersebut. Sebab ya sangat berat diketemukan ada orang yang tidak ada aibnya. Ya, dan dia hanya punya ketinggian, tidak pernah ada kesalahannya. Ya, wallahul musta'an. Baik. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i.
Dan insyaallah taala untuk pertanyaan, sekarang waktu pertanyaan sudah kita ambil untuk waktu materi, bahkan lebih sudah 15 menit. Ya. Jadi pertanyaan nanti kita jawab setelah maghrib. Dan ada satu kalimat tadi saya nggak bisa baca, insyaallah saya hadirkan nanti setelah salat maghrib. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.